Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang busana butik. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman kelompok saya. Dalam mengelola dan menjalankan bisnis apapun itu, tidak terkecuali bisnis butik, etika sangat diperlukan untuk menjamin kelangsungan usaha itu sendiri. Sebab dalam etika yang baik, maka secara otomatis bisnis akan menjadi lebih mudah untuk berkembang. Dan di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari etika busana butik tersebut, yaitu sudah dijelaskan bahwa etika bisnis butik busana butik dapat diartikan sebagai peraturan yang menjadi landasan norma dan perilaku dalam pengelolaan bisnis butik dengan memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal. Dengan diterapkannya etika tersebut, reputasi perusahaan akan terjaga dengan baik dan meraih keuntungan yang maksimal. Nah, berjalannya waktu, busana merupakan kebutuhan pokok manusia yang dibutuhkan dari masa ke masa. Busana dalam pengertian yang lebih luas, segala sesuatu yang dipakai mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki yang memberikan kenyamanan dan menampilkan keindahan juga untuk memakai. Seiring berjalannya waktu sekarang, gaya busana sekarang lebih populer dan mengacu pada penampilan serta perilaku seseorang. Beda dengan zaman dahulu, yaitu menggunakan busana untuk melindungi tubuh dari ancaman lingkungan seperti panas matahari, cuaca dingin, maupun untuk gigitan serangga. Tapi untuk sekarang, busana lebih dipakai untuk fashion yang menunjukkan visi dari pemakai. Contohnya seperti penjabat yang menggunakan busana lebih formal karena lebih berwibawa. Selanjutnya, peranan etika bisnis busana butik. Salah satunya penerapan etika bisnis dapat meningkatkan kualitas hubungan bisnis serta melindungi perusahaan dari penyalahgunaan yang dilakukan karyawan yang bertindak tidak etis. Kemudian, penerapan etika pada bisnis secara baik dapat menghindarkan karyawan terjadi pelanggaran hak-hak. Kemudian juga perusahaan perlu menerapkan etika bisnis dalam menjalankan usahanya untuk mencegah adanya sanksi hukum karena hukum telah menjalankan bisnis secara tidak etis. Untuk prinsip etika bisnis busana butik, ada prinsip otonomi, yaitu prinsip yang merupakan sikap yang dibutuhkan dalam membuka bisnis dan memiliki wewenang untuk melaksanakan dengan visi dan misi perusahaan yang bertujuan pada kesejahteraan karyawan. Kedua, prinsip kejujuran merupakan nilai yang mendasar dan mendukung keberhasilan membuka usaha bisnis. Yang ketiga, prinsip keadilan, yaitu harus bersikap adil kepada pihak yang terkait. Setiap orang diperlakukan sama dengan aturan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip keempat, prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan bisa menguntungkan. Yang terakhir, yang kelima, prinsip saling menghargai merupakan tuntunan internal dalam diri karyawan untuk menjaga nama baik atau nama perusahaan melalui kejujuran dan keadilan. Kenapa harus memiliki prinsip etika? Karena pada pihak karena merupakan tuntunan internal dalam diri karyawan untuk menjaga nama baik perusahaan, karena prinsip etika yang harus ditempuh untuk mencapai tujuannya harus dijadikan pedoman agar memiliki standar baku yang mencegah timbulnya kesimpangan dalam memandang etika moral sebagai standar kerja atau operasi. Penerapan etika bisnis busana butik
1. Etika dalam produksi pemasaran. 2. Etika dalam promosi. 3. Etika manajemen sumber daya manusia. 4. Etika manajemen keuangan. Yaitu untuk etika dalam produksi dan pemasaran, bertujuan untuk melindungi konsumen dari perilaku tidak etis yang mungkin dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, etika dalam promosi, merupakan salah satu upaya untuk mengumumkan atau menawarkan produk atau jasa dengan mudah dan cepat dikenal oleh masyarakat dengan tujuan menarik calon konsumen agar dapat membeli. Dalam melakukan promosi, diperlukan etika-etika yang mengatur bagaimana cara melakukan promosi yang baik dan benar, serta tidak melanggar peraturan yang berlaku. Yang ketiga, etika manajemen sumber daya manusia. Yang penting dalam mekanisme perusahaan, seorang karyawan harus beretika dan mempunyai rasa tanggung jawab untuk melakukan tugas dengan baik. Adapun manfaat etika manajemen, yaitu untuk mensejahterakan karyawan, melindungi hak-hak karyawan, menghindari kesalahan dan sumber daya manusia. Yang keempat, etika manajemen keuangan. Dalam manajemen keuangan, dihubungkan dengan penganggaran yang disusun secara sistematis dan berlaku untuk jangka waktu tertentu di masa mendatang. Manfaatnya, menghindari terjadinya tindak korupsi, juga bisa menguasai laporan keuangan secara transparan dan menstabilkan keuangan perusahaan. Dan terakhir yaitu kesimpulan, yang pasti untuk menjalankan usaha butik, etika bisnis atau tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis hendaknya tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat. Selain itu, setiap kegiatan juga dilakukan dalam keadaan wajar dan sesuai dengan norma serta etika yang berlaku. Juga perusahaan yang mampu bertahan lama kebanyakan tidak hanya mengandalkan pendapatan, tapi punya etika yang bagus dan menjalankan bisnisnya. Salah satu caranya yaitu menjaga hubungan baik dengan konsumen. Kedua, perusahaan yang berhasil meraih untung maksimal tidak hanya disebabkan oleh keberhasilan penjualan atau promosinya, tapi juga dari cita yang diraih melalui penerapan etika. Demikian ulasan singkat mengenai etika bisnis usaha butik yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.